warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan pemeriksaan kami terkait 3 kasus yang sudah kami diskusikan. Pertama langsung dari saya terkait kasus pertama. Apakah praktik tersebut lebih condong ke supervised learning atau deep learning? Jadi pada praktik pembelajaran tersebut lebih condong ke supervised learning atau pembelajaran kakak, dikarenakan siswa itu hanya difokuskan untuk menghafal siklus air saja tanpa diberi kesempatan untuk lebih memahami bagaimana siklus air tersebut dapat terjadi. Seperti itu. Untuk selanjutnya, analisis kesenjangan. Mengapa murid dapat menghafal siklus air tetapi tidak dapat untuk menerapkannya pada kehidupan sehari-hari? Jadi murid bisa menghafal urutan siklus air itu dikarenakan seperti tadi lebih fokus kepada menghafal. Jadi guru itu seharusnya pada awal pembelajaran dapat memberikan seperti pertanyaan tematik agar siswa dapat lebih memahami siklus air tersebut dapat terjadi dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga itu dalam kerangka pembelajaran pada 3 prinsip. Untuk 3 prinsip tersebut itu masih belum sepenuhnya tercapai. Yang pertama itu prinsip berkesadaran. Murid belum memahami konsep dan penerapan siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pembelajaran itu guru seharusnya itu dapat lebih memberikan sebuah materi seperti dalam pertanyaan tematik, seperti contohnya bagaimana hujan itu dapat terjadi, apakah kalian pernah melihatnya, hujan itu terbentuknya dari mana. Lalu untuk prinsip bermakna, murid belum memahami hubungan antara materi dan kaitannya dengan peristiwa nyata yang sering dialami. Pada prinsip tersebut bisa juga ditambahkan bagaimana contoh-contoh dari siklus air tersebut dapat terjadi di lingkungan sekitar dari siswa, seperti pada saat menjemur pakaian, dari bagaimana pakaian itu basah kemudian menjadi kering. Pakaian tersebut ada peristiwa menguap seperti pada siklus air. Lalu yang terakhir, prinsip menggembirakan. Murid itu bersikap pasif dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin dapat ditambahkan seperti sebuah poster-poster yang lebih menarik ataupun juga game-game yang dapat lebih membuat suasana pembelajaran itu lebih atraktif dan juga siswa dapat lebih ikut aktif dalam pembelajaran dan juga pembelajaran lebih menyenangkan. Untuk selanjutnya dapat didapatkan oleh Mas Dwi. Baik, terima kasih. Yang keempat yaitu keterkaitan konteks. Nah, bagaimana seharusnya guru itu menghubungkan konsep siklus air dengan pengalaman nyata murid? Nah, dengan cara yaitu guru seharusnya menghubungkan konsep siklus air dengan pengalaman nyata murid. Contohnya yang pertama yaitu mengajak murid untuk mengamati secara langsung mengenai pakaian basah yang dijemur. Nah, lama-kelamaan pakaian tersebut akan kering. Nah, yang kedua yaitu mengkaitkan titik-titik air di kaca jendela saat air hujan turun. Nah, proses tersebut dinamakan proses penimbunan. Nah, dari proses tersebut siswa bisa tahu proses tersebut namanya proses penimbunan. Cara tersebut dengan cara tersebut murid mampu memahami kisah siklus air bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang mendengar penjelasan dari guru, tetapi dapat dikaitkan secara langsung dengan peristiwa atau nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara guru atau strategi apa yang akan ditambahkan agar murid bisa memahami bagaimana pakaian kering atau bagaimana titik air di kaca terbentuk. Nah, yaitu jika saya atau kami sebagai guru, cara atau strategi yang akan saya lakukan yaitu dengan cara yang pertama melakukan observasi secara langsung, yaitu guru memberikan murid untuk menjemur pakaian atau kain basah kemudian dijemur di luar kelas. Nah, selalu mengamati perubahan kain yang dijemur. Proses tersebut dinamakan proses pengolahan. Yang kedua yaitu dengan cara melakukan diskusi secara efektif. Nah, guru meminta murid untuk menjelaskan peristiwa tersebut dan mengaitkan materi siklus air dengan peristiwa nyata yang akan dialami. Untuk cara yang ketiga yaitu dengan cara simulasi, yaitu guru diminta untuk mengisi gelas dengan air dingin untuk memahami peristiwa kondensasi tersebut.
yang kedua yaitu pemahaman awal. Nah, bagaimana aktivitas mencampur sirup dan air bisa membantu murid untuk memahami konsep perbandingan secara lebih bermakna dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan dari guru, yaitu dengan cara aktivitas mencampur sirup dan air bisa membantu murid untuk memahami konsep perbandingan secara lebih bermakna dibandingkan hanya mendengar penjelasan dari guru. Dikarenakan aktivitas tersebut melalui praktik eksperimen secara langsung. Nah, sehingga murid itu bisa melihat peristiwa nyata di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya yaitu analisis. Pada tahap mana dalam studi kasus ini terlihat penerapan pengalaman konkret sebelum masuk ke konsep abstrak. Pengalaman konkret terlihat pada kegiatan siswa praktek langsung mencampur sirup secara berkelompok di kelas. Mereka belum diajarkan mengenai rumus, namun langsung mencobanya sendiri. Seperti yang terlihat pada gambar di samping ini adalah hasil eksperimen siswa. Di sini ada 3 jenis eksperimen siswa dengan volume air yang sama, tetapi volume sirup yang berbeda. Gambar pertama yaitu menunjukkan bahwa volume sirup lebih sedikit dibandingkan dengan volume air, sehingga warnanya terlihat lebih pudar. Kemudian yang kedua, volume sirup sudah sesuai takaran, yaitu sehingga warna yang dihasilkan adalah sesuai. Dan yang ketiga adalah volume sirup lebih banyak dibandingkan dengan volume air. Di sini terlihat bahwa warnanya menjadi lebih pekat. Kemudian keterkaitan konteks. Mengapa penggunaan contoh nyata seperti minuman, kecepatan mobil, skala peta, dan harga barang penting untuk menjembatani konsep perbandingan dengan kehidupan sehari-hari murid? Karena pada contoh nyata tersebut mampu dipahami oleh murid. Dengan adanya contoh yang dikaitkan dengan kegiatan atau kehidupan sehari-hari seperti tadi mencampur sirup dengan air, dan ketika murid melihat konsep yang sama tetapi dengan konteks yang berbeda, murid lebih mampu menerapkannya dengan konteks baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Contohnya adalah materi perbandingan harga barang dan sebagainya. Kemudian refleksi prinsip. Dari 3 prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, mana yang paling menonjol dalam skenario ini dan mana yang paling masih bisa diperkuat? Yang paling menonjol adalah meaningful atau berkesadaran atau bermakna. Karena murid belajar dari pengalaman langsung yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti contoh pada saat siswa mencampurkan sirup dengan air adalah termasuk dari materi perbandingan. Kemudian yang masih diperkuat lagi adalah mindful atau berkesadaran. Dengan ditambah pemahaman konsep pada awal pembelajaran seperti pertanyaan pemantik, sehingga siswa dapat memahami tujuan pembelajaran apa yang akan dipelajari. Kemudian yang masih dapat diperkuat lagi yaitu joyful atau menggembirakan, dengan menambah permainan dan kuis yang terkait dengan materi yang sudah dipelajari, agar siswa atau pembelajaran di kelas lebih interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kanita. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, bagaimana diskusi kelompok dan kegiatan mencicipi racikan sirup dapat menumbuhkan rasa senang atau joyful learning sekaligus membangun pemahaman konsep? Dengan adanya diskusi kelompok mencicipi minuman yang dibuat melalui percobaan tersebut, mereka mengetahui konsep perbandingan dengan cara mencicipi langsung racikan sirup yang berbeda-beda tiap kelompok. Kemudian guru menjelaskan mengapa rasanya berbeda-beda. Misal perbandingan, guru menjelaskan sirup yang 1 sendok dibanding dengan air yang 2 gelas itu nanti rasanya akan hambar. Kemudian perbandingan yang kedua, sirup 3 sendok dibandingkan dengan air 1 gelas nanti rasanya akan terlalu manis. Jadi guru menjelaskan perbandingan yang sesuai, misal 1 sendok sirup dengan 1 gelas air. Kemudian kasus yang ketiga yaitu tentang masalah menulis teks eksposisi tentang isu sampah. Pertanyaannya, pada pemahaman awal, mengapa murid bisa menjawab soal pilihan ganda tentang teks eksposisi dengan baik, tetapi kesulitan ketika diminta menulis teks eksposisi itu sendiri? Karena
guru hanya menuntut murid mengenali dan mengingat informasi dari teks yang sudah ada tanpa menuntut murid menyusun gagasan, kemudian mencari ide, mencari konsep tentang sampah, dan menyusun strategi bagaimana cara menyusun teks eksposisi itu sendiri. Akibatnya pembelajaran yang dialami itu cenderung ke pembelajaran yang sifatnya dangkal, menjauhi pembelajaran yang mendalam, sehingga nilai siswa memang tinggi, akan tetapi pemahamannya tentang menulis teks eksposisi itu sendiri masih kurang. Kemudian yang kedua, pada analisis kegiatan, bagian mana dari proses pembelajaran yang lebih menekankan pada supervised learning dibandingkan pada remote learning, yaitu pada saat pembelajaran hanya berpusat pada teks atau buku yang diberikan guru tentang isu sampah tersebut. Nah, siswa tadi kurang mengetahui konsep sampah, kemudian mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, jadi mereka kurang bisa menulis teks eksposisi dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alika. Baik, selanjutnya adalah refleksi prinsip. Dari prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, mana yang paling kurang terlihat dalam pembelajaran ini? Yang pertama yaitu berkesadaran, di mana tidak ada pertanyaan mendalam seperti pertanyaan tematik di awal pembelajaran. Yang kedua yaitu bermakna, di mana siswa hanya berfokus pada suatu bacaan saja, namun tidak dihubungkan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu menggembirakan, di mana siswa ini hanya berfokus pada menjawab soal pilihan ganda dan juga hanya membaca teks dari buku bacaan, sehingga siswa tersebut kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kontekstualisasi, bagaimana guru seharusnya mengaitkan isu sampah tersebut dengan pengalaman nyata murid agar menulis teks eksposisi menjadi lebih bermakna. Yang pertama yaitu berkesadaran dengan mengajak murid untuk mengamati langsung kondisi sampah di lingkungan sekolah dan murid mencatat jenis-jenis sampah dan dampaknya. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap sampah. Yang kedua yaitu bermakna, di mana guru ini memfasilitasi diskusi kelas untuk membahas hasil pengamatan tersebut, lalu mengidentifikasi masalah serta merumuskan pendapat atau gagasan mereka, dan juga dimintai mencari data di lingkungan sekitar untuk mengaitkan dengan kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu menggembirakan, yaitu dengan mengemas hasil kegiatan tersebut dengan menulis teks eksposisi serta secara kreatif dan berkelompok, dan selanjutnya dipresentasikan di depan kelompok lain. Strategi pembelajaran, strategi apa yang dapat digunakan agar murid tidak sekedar menyalin teks dari internet, melainkan mampu membangun argumen dengan bahasa dan pemikirannya sendiri, yaitu dengan mengajak murid untuk melakukan pengamatan atau wawancara sederhana dan juga survei langsung di lingkungan sekolah. Dan siswa ini dimintai untuk membuat teks eksposisi dengan hasil pengamatan tersebut mengenai gagasan mereka masing-masing. Selanjutnya, hasil tersebut akan dipresentasikan dan dipamerkan sebagai hasil karya atau gelar karya agar diapresiasi oleh kelompok lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian pemaparan dari kasus-kasus yang telah kami diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.